Jumpa lagi dengan saya di Menara Iskandar. Saat ini saya sedang di perjalanan menuju ke Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Mande. Saya bersama tim Istana Zakat Disabilitas Indonesia akan memberikan bantuan kursi roda kepada Ibu Imas Hamsyah yang beberapa waktu yang lalu mengajukan kursi roda kepada ISDI. Dan hari ini saya bersama tim dari ISDI akan mengantarkan langsung ke kediaman Ibu Imas Hamsyah. Nantikan kunjungan kami ke kediaman Ibu Imas Hamsyah. Sebelumnya silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Apabila video ini dianggap bermanfaat, silakan like dan share. Kita sama bisa. Alhamdulillah, saya sudah tiba di kediamannya Teh Imas Hamsyah, betul ya? Ya. Di Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, kita jauh-jauh dari Bandung bisa silaturahmi ke sini dan berjumpa dengan keluarga yang luar biasa, Teh Imas dan suami. Saya bersama tim Istana Zakat Disabilitas Indonesia sesuai dengan pengajuan Teh Imas mengajukan kursi roda ya. Iya. Baik. Dan hari ini kami membawa kursi roda yang diajukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan donatur yang menitipkan amanahnya diberikan rezeki yang melimpah, berkah, amin, sukses dunia akhirat. Amin, amin. Ya, dan tanpa direncanakan pun rekannya Teh Imas ada Kang Kamal sedang berkunjung silaturahmi ke sini ya, sehingga kami pun bisa silaturahmi dengan Kang Kamal beserta istri. Dan Kang Kamal ini juga disabilitas Kang Kamal ya, karena penyebabnya cerita tadi jatuh dari pohon. Nanti cerita pohon apa yang dipanjat dan apa yang dicari di atas itu. Ya, Teh Imas boleh cerita Teh Imas dengan kondisi disabilitas daksa ini dari lahir ataukah sudah dewasa? Dari lahir, Pak. Dari lahir. Iya, dari lahir. Polio ya. Kata orang tua dari 8 bulan. 8 bulan? Bayi. Iya. Oh, jadi katanya udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Itu 8 bulan sudah bisa jalan. Kayaknya kalau udah bisa jalan lebih 8 bulan, Pak ya. Iya. Tapi udah sempat jalan ya itu ya? Iya, udah sempat jalan. Okay. Baru belajar katanya gitu. Baru belajar jalan. Saya sakit panas. Terserang polio. Dan itu menyebabkan Teh Imas sampai saat ini tidak bisa berjalan. Iya. Dan aktivitas sekarang apa, Teh Imas? Aktivitas sekarang saya bantu-bantu suami jahit. Bisa jahit ya? Alhamdulillah. Kalau buat sendiri. Kalau suami bantu-bantu suami. Disabilitas juga? Siapa? Iya, sama. Bapak Baban. Disabilitas juga? Iya, sama Pak, sama disabilitas. Polio juga? Enggak Pak, enggak. Iya, polio. Dari umur 3 tahun, 3 tahun belum kejadian itu. Oh iya, ya. Jadi dari panas juga. Dan tadinya istilahnya di sunat. Disunat.
disunat dulu. Ya, dihitan maksudnya? Iya, dihitan. Ya. Nah dari situ Panas. 3 hari udah disunat terjadilah panas. Ya. Dan itu menyebabkan apa namanya? Kalau sekarang mah disebutnya polio ya gitu. Polio ya. Dan Kang Baban juga berprofesi sebagai penjahit juga. Iya Pak ya. Nah, selain menjahit katanya tadi juga berkebun ya. Iya, membantu orang tua. Kalau kebun orang tua. Jahitan ya. Kalau tidak ada orderan jahit, jadi berkebun juga. Iya, bantulah seadanya. Dan tadi ceritanya juga tadi apa namanya? Jadi kerja di bangunan apa tadi? Ya, kerja bantu tetangga gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini, bagaimana respon tetangga atau masyarakat Kang Baba ini mau bekerja tetapi dengan kondisi yang mungkin ada hambatan gitu ya, itu bagaimana respon masyarakat terhadap kondisi seperti ini, bagaimana Kang Baba? Ya kalau respon masyarakat sih cuma biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya, bisa menerima ya? Bisa menerima. Okay. Ya mungkin masalah upah dikurangin itu kan mungkin melihatnya kondisinya kurang normal gitu apa gimana. Sebentar, bayarannya atau upahnya berbeda dengan mereka yang non disabilitas. Iya. Alasannya? Ya berkurang itulah keadaan gitu. Oh, atau mungkin dari segi target mungkin tidak tercapai mungkin. Kalau masalah target sama aja. Ya, tapi dibedakan gitu. Masalah upah ya? Iya sedikit lah, cuma enggak terlalu itu, enggak banyak, sedikit. Iya baik. Nah Teh Imas juga kalau orderan jahit tidak ada, katanya usaha buat cemilan ya? Iya. Nah, buat bagaimana cemilan. Produksi sendiri Teh Imas? Kemarin sih alhamdulillah waktu belum pada naik Pak ya. Apalagi sekarang minyak pada naik, minyak sayur naik, bahan baku naik ya. Sagu juga naik. Itu ya kendalanya. Jadi sekarang usaha cemilannya terhenti. Ya, terhenti. Waktu itu Teh Imas bisa melakukan sendiri ya, secara mandiri ya. Artinya memasak, menggoreng segala macam, motong itu dilakukan secara mandiri dilakukan sendiri. Cuman dia yang bantuin mengelupasnya. Itu kan harus diangkat diangkat. Bagian ngangkat itu saya suami. Iya, karena saya agak bisa ngangkat-ngangkat yang berat kan Pak. Ya. Nah, kursi roda yang diajukan ini apakah nanti bisa membantu mobilitas ke Teh Imas? Insya Allah bisa. Ya. Bisa menggoreng pakai kursi roda. Bisa, paling kompornya diangkat ke atas itu. Ke atas mana? Di meja. Oh, ya. Kemarin kan saya menggoreng di atas karena saya agak kuat berdiri kan. Dipindahin ke bawah. Ya. Kalau sekarang di bawah saya agak bisa naik lagi gitu Pak. Gitu. Udah berapa lama tuh usaha cemilan itu Teh Imas? Usaha cemilan baru 1,5 tahun Pak. Ya, 1,5 tahun. Terhenti karena memang bahan bakunya naik. Kalau saya taikin harganya kan nggak mungkin Pak ya, kalau di kampung malah gak laku. Kang Kamal. Iya Pak. Iya. Cerita dong bagaimana tadi jatuh dari pohon, mau ngapain di pohon Kang Kamal? Ceritanya kan itu hari Minggu ya. Itu kayaknya jam 11 siang mau main ke kebun sama istri ya. Kebetulan ada bapak di kebun. Pas udah ke sana di pohonnya kan ada pohon kecapi namanya, sedang berbuah. Istrinya kan pingin buah itu. Main apa di kebun Kang Kamal sama istri? Ya jalan-jalan aja. Enggak kan di sana kan ada bapak. Kalau di kebun kan banyak lah pohon-pohon, ada pohon mangga, ada pohon kecapi. Kirain sumputan. Enggak. Kebetulan gitu istri pingin buah itu gitu. Saya panjatin ngambilin. Oh, gitu. jadi atas permintaan istri mengambilkan buah, Kang Kamal manjat pohon itu. Pohon itu. Pas udah itu kan saya itu kan terjedat ini siku.
kena pohon. Kena dahan ya? Iya, kena dahan gitu. Jadinya pening. Pening, jadi gak lihat apa-apa, gak ingat, jatuh ke bawah. Langsung patah ini tulang belakang. Dari situ lumpuh total saya. Berapa lama tuh Kang Kamal? Kalau lumpuh totalnya 1 tahun. 1 tahun. Di rumah sakit atau di rumah? Pertama saya alternatif, karena pertama kan mau dibawa ke rumah sakit, gak mau di pen. Pertama dulu alternatif ke. Gak mau? Apa alasannya? Mau alternatif dulu gitu kan, kalau itu pasti di pen gitu ya. Pertama alternatif ke Cimande dapat berapa bulan di Cimande itu 8 bulan kalau nggak salah. Ya kebetulan dari sanalah, alhamdulillah di Cimande sedikit-sedikit ada perkembangan. Cuman kesininya saya masih penasaran, ambil itu jalan kedokteran gitu. Akhirnya coba berobat medis. Akhirnya dipasang pen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh, di Bandung? Iya, di Bandung Hasan Sadikin. Nah, setelah berobat ke dokter, ada perubahan? Alhamdulillah ada perubahan, banyak pengalaman. Soalnya kan di sana juga ada dokter ortopedi yang menangani hal begini. Jadi saya banyak menambah pengalaman dari sana lah. Jadi motivasi banyak gitu. Berobat ke dokter, ada ini apa namanya? Bisa jalan kembali? Bisa jalan, cuman nggak 100%. Nggak seperti ada tongkat teh. Terus saya dengar juga setelah Kang Kamal jatuh, kondisinya sudah tidak seperti sedia kala. Kemudian istri meninggalkan. Iya, istri meninggalkan. Padahal Kang Kamal manjat pohon atas permintaan istri. Sudah jatuh. Iya. Begini Pak, waktu itu istri kan di bawah. Waktu saya kan gini, istri kata saya, awas jangan di situ nanti ketibaan buahnya gitu. Iya. Pas udah ngomong gitu, padahal saya yang jatuh itu. Kalau istri gak, mungkin istri yang nggak berpikir istri yang kena. Kata bapak saya pasti istri di situ pasti yang kena gitu. Cuman alhamdulillah istrinya udah kesana, saya yang kena. Jadi istilahnya sudah jatuh, tertimpa, tinggal istri. Iya. Bukan tertimpa tangga, bukan. Iya. Kemudian Kang Kamal katanya juga pernah sempat bekerja di luar negeri. Jadi iya. Kerja apa? Waktu dulu kerja di pangkas rambut, capster. Kebetulan potong rambut, pedikur, manikur. Saya kebetulan bekerja sama orang Turki di sana gitu. Jadi kalau yang kerja bersama orang Turki, kalau customernya orang Arab gitu. Salonnya salon Turki namanya Sahari Barber. Saya juga kebetulan sekarang buka lagi di situ. Ya. Dinamain Sahari Barber, jadi kenang-kenangan di sana. Jadi Kang Kamal juga sekarang jadi pemotong rambut sekarang ya? Potong di rumah semampunya saya gitu. Dengan dibantu alat bantu juga? Kalau alat bantu alat-alatnya sama seperti salon biasa, tempat pangkas rambut. Cuman Kang Kamal kan katanya tadi menggunakan tongkat. Artinya kan yang setahu saya motong rambut itu kan harus bergeser ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, kan harus bergerak gitu ya. Sementara Kang Kamal kan pergerakannya kan terbatas nih. Bagaimana caranya? Ya dipakai alat bantu, pakai kursi kecil duduk gitu. Nah, kalau orang lain kan bersambil berdiri, saya sambil duduk gitu. Tapi yang dipangkas di potong rambutnya nyaman aja ya? Alhamdulillah nyaman, alhamdulillah. Kebanyakan nyaman, terus kan udah lihat kondisi kita. Terus sebelumnya kan udah tahu. Sayanya sebelum kondisi begini kan profesinya gitu juga gitu. Jadi cuman beda caranya aja sekarang gitu. Walaupun ada hambatan tapi sedikit, tidak menyurutkan semangat Kang Kamal untuk melakukan hal yang sama, untuk berjuang gitu ya. Iya. Ya, Teh Is udah berapa lama nih menikah sama Kang Kamal setelah Kang Kamal ditinggal oleh istrinya? Baru 1 tahun ini. 1 tahun. Iya. Alasan Teh Is menerima Kang Kamal dengan kondisi begini apa tuh Teh? Ya menurut saya dia baik aja gitu. Alhamdulillah. Betul Kang Kamal baik. Amin. Baik lah ya. Iya. Terus selain baik apa tuh? Ya bisa membimbing kita ya ke jalan yang benar gitu aja. Ya intinya mah jodoh aja kali Pak. Oh itu ya? Iya. Jodoh saya, takdir saya. Iya. Iya. Kang Kamal,
selama Kang Kamal beraktivitas baik di jalan maupun mungkin berkunjung ke tempat publik itu ada hambatan Kang Kamal dengan kondisi Kang Kamal yang menggunakan alat bantu yang mungkin ada hambatan seperti itu, apa Hambatannya yang paling berat yang jadi hambatan itu apa Kang Kamal? Apa ya, hambatannya banyak dirasakan itu terutama di fasilitas publik, gak ada ya tempat atau akses yang buat khusus disabilitas gitu. Jadi kitanya agak susah, harus niru orang yang apa ya, yang normal. Misalnya naik tangga kadang-kadang maksudnya normal jalannya gitu. Normal jalannya. Kalau kita kan jalan harus pegangan, kadang-kadang nggak ada pegangan gitu kan. Kadang-kadang sambil apa ya, merangkak gitu kan, gitu. Cuman gimana ya, yang penting gimana kalau kita jalani secara apa ya, secara ikhlas, jalani aja gitu, biarin orang lihat apa tapi banyaknya kasihan gitu. Tapi dengan kesulitan ketika beraktivitas atau mungkin mencari sesuatu yang harus dipenuhi, suka ada kan yang bantu ya? Suka ada ya? Banyak lah. Masih banyak orang yang baik. Masih banyak orang yang baik. Tapi ada nggak orang yang iseng? Iseng perasaan. Yang ngetawain mah ya anak-anak kecil. Anak-anak kecil paling. Anak-anak kecil juga. Namanya masih Kalau orang kecil, dewasa ya. mah lihat jalannya cuma lihat, nggak pernah ada yang iseng gitu. Cuman saya mungkin nggak merhatiin, orang lain yang nggak kelihatan merhatiin. Kalau kita nggak merhatiin. Kadang nggak tahu kalau di belakang, kalau di depan kan nggak tahu, bukan mungkin kan, nggak berani. pakai motor gitu aja kadang ada orang lihat. Kayaknya kan saya pakai motor udah 3 kayak gitu. Mungkin berbeda kendaraannya, cara berjalannya ya. Mungkin kita juga harus memaklumi karena kita berbeda dengan yang lain kan gitu ya. Nah, saya sendiri pun ketika saya keluar rumah untuk beraktivitas, saya nggak tahu apakah diperhatikan orang atau enggak, karena nggak kelihatan kan. Tapi memang terkadang bahkan sering orang mau membantu itu niatnya baik gitu kan, tetapi dengan cara dia justru membahayakan kita gitu. Contohnya misalkan saya berjalan misalkan gitu kan, dia di depan saya, mungkin ada rintangan di depan, dia bilang kiri. Nah kita spontan ke kiri, padahal kiri dia kanan kita gitu. Jadi berlawanan, kita nabrak aja. Nah niatnya bagus, baik, cuman dengan salah instruksi sehingga justru mencelakakan kita. Dan itu kita harus menyikapi dengan positif ya, bahwa dia kita tahu mau membantu, mau menolong, niatnya baik gitu kan. Ya lantas kita langsung justru memarahi dia gitu kan. Gitu. Pernah nggak Kang Kamal seperti itu? Mungkin niatnya baik tapi mungkin karena cara mereka belum tahu cara membantunya sehingga justru mempersulit Kang Kamal gitu. Pernah sih, biasanya kalau kita kan jalan agak lambat kan, mobilitas saya bisa lambat gitu. Kalau dia nenteng tangan saya misalnya, pernah saya di hotel kalau nggak salah, ya seorang pelayannya gitu nenteng saya dan cepet gitu. Kalau cepat kan saya jadi keplejetin, harusnya pelan-pelan gitu. Akhirnya saya udah aja jangan diteng-teng, biar saya jalan sendiri kalau misalnya gitu. Niatnya ini kan jadi pelajaran ya buat mereka yang belum mengerti cara untuk membantu disabilitas itu. Jadi dilihat dulu bagaimana kondisi dia ya. Kadang seperti saya juga mau nyebrang gitu kan. Nah kita nyebrang, dia bantu, tongkat kita yang ditarik. Pas lewat trotoar kita kesandung, kita yang mau jatuh gitu, bahkan pernah terjatuh. Nah itu ya, kita juga harus menyadari bahwa mereka membantu itu karena caranya belum mengerti sehingga bisa mencelakakan kita. Tapi yang perlu kita sadari bahwa mereka niatnya baik. Nah seperti itu. Mungkin ada pesan Teh Imas, sama ada yang pesan mau disampaikan, pesan-pesan biar orang-orang di luar sana yang mendengar obrolan kita ini untuk disabilitas dalam beraktivitas, mungkin apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kang Kamal? Imas dulu lah. Mungkin Kang Kamal yang suka jalan-jalan. Kang Kamal suka
suka liar gimana? Hobi jalan-jalan mah Hobi dia mah jalan-jalan. suka jalan-jalan. Oh iya dia. Jalan-jalan terus. Kebetulan saya itu kan hobi jalan-jalan kan hobinya melihara burung. Oh iya. Kalau ada pantai saya lihat gitu kan. Hobi melihara burung juga. Iya, melihara burung. Wah. Kemarin-kemarin jadi bisnis nggak? kalau saya pikirnya sampai harus jadi bisnis, harus oke. gitu. Gimana? Udah pernah bisnis burung juga? Burung apa tuh? Pertama saya ternak kemarin-kemarin burung lakbat. Hah? Burung lakbat sampai punya berapa pasang? 40 pasang kalau nggak salah. 40 pasang? 40 pasang. Bentar. Burung lakbat itu harganya berapa? Per ekor atau per pasang atau bagaimana? Per ekor. Per ekor. Per ekor. Berapa? Harganya itu tergantung warna dan jenis. Kalau dulu kan masih rame, sekarang kan udah agak down gitunya, makanya saya udah berhenti lagi. Karena tidak seimbang antara harga pakan dengan harga anakan. Oh, jadi harga jual dengan biaya makan Lebih tinggi, iya. Kalau dulu kan harga anakan dari warna biasa aja. Kita bisa jual sampai 600.000 satu ekornya. Satu ekor. Berapa lama tuh? 1 bulan. Satu bulan bisa dijual udah bisa 600.000. Sekarang yang harga segitu jatuhnya paling 100.000, 80.000 sekarang. Nah, jauh. Karena mungkin Pengaruh apa tuh? pengaruh sama banyaknya yang ternak. Ya. Yang kedua itu kan cepat berkembang biak. Banyak yang nurutin gitu. Dia sukses ikut sukses gitu nurutin doang. Jadi saking banyaknya akhirnya booming jadi banyak nyarinya banting harga semua. Ya. Terus kalau sekarang kan faktor mungkin kopi juga harga pakannya tinggi kayaknya. Gak tahu ya. Pengaruh Ya. Pengaruh katanya itu bahan pakannya minatnya diimpor katanya dari Cina. Oh, makanan burung itu. Iya. Dari harga waktu saya itu dari harga 8.000 per kilo sekarang udah hampir 20.000. 1 kilonya bisa berapa lama satu ekor makan? 1 ekor ya, kalau 1 ekor 1 kilo bisa 1 bulan kalau 1 ekor. Kalau banyak kan, kalau banyak 40 ekor, sampai 80 ekor saya kan kejualan gitu. Iya, iya. Ternak itu terus biasanya saya beli itu anakan murai, anak menu murai, beli kecil-kecil pernah. Beli satu sayang gitu, beli misalnya 4 ekor dibesarin, saya latih, saya kasih isian burung lain, udah bagus saya jual lagi gitu, sistemnya kayak gitu. Baik, jadi sementara ini Kang Kamal menjadi pencukur rambut aja dulu ya. Iya. Katanya bisa menjahit juga? Bisa menjahit. Kebetulan itu tempat pangkas rambutnya disatuin sama tempat pangkas rambut. Orderan jahitan jahit. Ada yang mau dipotong rambutnya berhenti dulu gitu, cukup. Ya, kalau Teh Imas di sini tinggal sama-sama Teh Imas ini rumah sendiri atau Rumah orang tua. Rumah orang tua sama orang tua, masih tinggal sama orang tua. Enggak tinggal sama orang tua. Cuman di rumah orang tua. Iya. Oh, ya. Baik, kalau putra putri ada? Ada. Berapa? 2. Udah besar. Udah besar, yang besar udah umur 15 tahun. Ya. Yang kecil 10 tahun. Kalau Kang Kamal sudah dikaruniai keturunan? Kebetulan saya belum dipercaya sama Allah. Oh, mudah-mudahan ya disegerakan ya. Ada semuanya. Amin. Baik. Terima kasih nih obrolan kita, dan mudah-mudahan obrolan ini menjadi masukan juga buat yang nonton video ini, bahwa keterbatasan yang dialami kita gitu, dan saya juga sebagai penyandang disabilitas juga tidak berhenti untuk menjadi manfaat buat orang lain ya, dan mudah-mudahan kita semua selaku orang-orang yang diamanahi kondisi seperti ini bisa menjaga dan tetap bersyukur, dan jadikan syukur itu menjadi sebuah kebiasaan sampai kita lupa terakhir kapan waktunya kita mengeluh. Baik, terima kasih Teh Imas, Kang Baba, Kang Kamal, dan
kursi roda yang diajukan oleh Teh Imas, saya minta Daeng Rahman untuk bantu menyerahkannya. Oke. Sama-sama. Mari mana? Balik atas. Bapak saya. Ini saya masih diwakili sama suaminya ya. Ya, ini Pak Kang Baban ya. Semoga titipan dari donatur melalui Istana Disabilitas Indonesia mudah-mudahan bermanfaat, bisa memperlancar mobilitas dari Teh Imas. Ya, silahkan diterima. Terima kasih Bapak Sama-sama. kepada donatur. Ya. Mudah-mudahan berkah, umur, bertambah rezekinya. Amin. Mudah-mudahan doain juga ISDI bisa lebih maju, lebih berkembang sehingga bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Amin. Terima kasih Daeng. Sini dulu. Saya mau ngobrol sama Daeng dulu. Dede. Gimana? Ada pesan-pesan Daeng? Ada komentar tentang obrolan barusan? Sebentar aja sebentar ya. Iya. Silakan. Ini sahabat saya perjuangan, saya minta komentarnya tentang obrolan. Jadi mendengar cerita teman-teman tadi luar biasa ya. Seperti Kang Kamal, meskipun kondisinya tidak bisa berdiri lama ataupun termasuk daksa, tapi aktivitasnya luar biasa. Berbagai macam jenis usaha bisa dilaksanakan. Artinya ada satu pesan bahwa meskipun kondisi kita daksa atau misalnya keterbatasan, asal punya kemauan, punya keinginan, punya semangat, insya Allah ada aja usaha ya Kang Kamal ya. Iya. Orang tidak lihat apakah kita daksa atau istilah disabilitas ataupun bukan, yang utama yang perlu kita tekankan ada kemauan nggak ya, ada semangat nggak untuk usaha seperti itu. Kata kuncinya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Insya Allah pasti ada jalan ya, yang penting tetap semangat ya untuk teman-teman semua. Meskipun kita ada mungkin ada sebagian masyarakat ya memandang enteng kondisi kita ya, tapi biarkan aja memandang dengan pandangan sendiri. Yang penting kita memandang diri kita bahwa kita punya kelebihan, perlihatkan bahwa kita mampu, dan kedisabilitas kita tidak membuat semangat kita menjadi turun. Bahkan kita harus perlihatkan saya juga bisa melakukan semua. Seperti itu mungkin pesan saya dan kesan-kesan saya. Kalau orang lain bisa, Kenapa kita tidak? dan kalau kita bisa, Anda pun harus bisa. Harus lebih bisa. Baik, terima kasih buat Kang Kamal, buat Teh Imas dan keluarga semuanya, buat Daeng Rahman yang sudah sudah berjuang juga bersama-sama saya di Lembaga Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Mudah-mudahan kami istiqomah dan bisa membuat ISDI menjadi sebuah lembaga yang banyak membantu dan menjadi alternatif solusi buat teman-teman kita yang membutuhkan. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa sekalian, nantikan video-video kami yang berikutnya. Sampai jumpa.